Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Diana Hermawati SPD MPD dan Bapak Diki Muhammad Haidar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Universitas Negara. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 akan membahas mengenai film seni seni Stenopora. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Putri dengan NPM 212154037 sebagai moderator dan presentator pada pembahasan materi kali ini. Dan saya di sini ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Hana Novianti dengan NPM 212154070 dan ada Kika Aulia Siva dengan NPM 212154510. Dan yang terakhir ada Rati Purwanti dengan NPM 212154107. Nah, di sini kita akan membahas Nah, di sini ada 11 topik pembahasan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian seni daria, dan selanjutnya ada karakteristik seni daria, selanjutnya ada struktur tubuh seni daria, dan yang keempat ada reproduksi seni daria. Dan selanjutnya ada klasifikasi dari seni daria, terus ada juga peran dari seni daria sendiri. Nah, yang ketujuh kita juga di sini membahas mengenai film Stenopora. Selanjutnya ada karakteristik dari Stenopora, dan yang kesembilan ada klasifikasi dari Stenopora, ada perbedaan antara Cnidaria dan Stenopora. Yang terakhir kita membahas tentang peran dari Stenopora sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu Cnidaria. Apa sih arti dari Cnidaria sendiri? Nah, nama Cnidaria ini diambil dari nama sel, yaitu Nematosites. Nah, Solenterata adalah nama lain dari Cnidaria yang artinya kebanyakan ditemukan di laut dangkal, khususnya pada suhu hangat dan daerah tropis. Nah, Cnidaria ini adalah hewan invertebrate yang mempunyai rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulutnya yang dikelilingi oleh tentakel. Nah, Solenterata ini atau Cnidaria ini adalah nama lain dari film Cnidaria. Nama Cnidaria maaf, terdiri atas sekitar 9.000 spesies. Nama lain dari film ini adalah Solenterata, tetapi jarang digunakan. Cnidaria ini ditemukan kebanyakan di laut yang dangkal, khususnya pada suhu hangat dan daerah tropis, namun tidak ditemukan di darat. Nah, kolonil hidroid selalu ditemukan menempel pada cangkang molusa, batu-batu dan hewan lainnya di daerah yang dangkal, tetapi ada beberapa spesies yang dapat ditemukan di daerah yang mendalam. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari Cnidaria. Yang pertama yaitu seluruhnya berbentuk akuatik, dan yang kedua mempunyai 2 tipe individu, dan selanjutnya ada ekoseskeleton atau endoskeleton endoskeleton pitin, dan selanjutnya tubuh dengan 2 lapis. Karakteristik selanjutnya yaitu memiliki rongga gastrovaskular dan mempunyai sel penyengat, reproduksi aseksual dengan tunas pada polip, dan reproduksi seksual pada polip dan medusa. Selanjutnya ada
jaringan sistem saraf dengan sinaps simetris dan asimetris, dan selanjutnya ada sistem otot epiteliomuskular tipe. Selanjutnya ada struktur tubuh dari Cnidaria ini. Yang pertama ada Cnidaria memiliki dua bentuk morfologi, yaitu bentuk polip atau sering disebut dengan hidroid dan bentuk medusa atau ubur-ubur. Nah, selanjutnya bentuk tubuh simetri radial. Selanjutnya tidak memiliki kepala atau segmen tubuh. Dan selanjutnya bagian atasnya terdapat tulang mulut atau ostium dan mempunyai tentakel. Selanjutnya tubuhnya terdapat dua lapis, yaitu lapis luar ektoderm dan lapis dalam endoderm. Kedua lapis ini terdapat rongga yang disebut mesogela. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Boleh di next slide. Sudah ya tadi bahwa secara umum Cnidaria ini mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk polip atau bentuk hibrid dan bentuk medusa atau ubur-ubur. Di sini yang pertama ada bentuk polip. Bentuk polip ini seperti tabung dengan mulut di satu ujung yang dikelilingi tentakel. Kemudian aboral atau bagian dasarnya melekat pada substrat dengan pedal atau cakram pedal. Bentuk polip ini bisa hidup sendiri atau berkoloni. Yang koloni ini kadang terdiri dari satu jenis individu yang masing-masing mempunyai fungsi khusus, misalnya untuk reproduksi, makan, dan pertahanan. Kemudian bentuk polip ini mempunyai lapisan mesoglea yang tipis. Di next slide. Kemudian yang kedua ada bentuk medusa. Bentuk medusa ini tubuhnya seperti lonceng atau seperti payung. Mulutnya terpusat pada bagian lengkap atau disebut juga cekung. Dia mempunyai tentakel memanjang, dan fungsi tentakel ini yaitu untuk menangkap mangsa, untuk pergerakan, dan untuk pertahanan. Kemudian bentuk medusa ini biasa beradaptasi secara bebas. Kemudian medusa ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal. Next slide. Boleh di next. Nah ini, sekarang ada reproduksi Cnidaria. Cnidaria ini bisa bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama itu aseksual secara vegetatif atau dengan seksual secara generatif. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut itu menunjukkan pergantian antara bentuk tubuh medusa dan polip. Medusa ini menghasilkan gamet yang nantinya dapat dilepaskan ke dalam air untuk pembuahan. Nah, pada awal perkembangan, larva planula bersilia itu akan terbentuk. Setelah berenang bebas, planula ini akan mengendap di substrat dan membentuk polip. Kemudian, tunas polip menghasilkan polip tambahan dan tunas medusa. Selanjutnya, medusa membebaskan diri dari polip dan berenang menjauh. Kemudian tahap polip atau medusa dari banyak spesies hilang atau akan berkurang. Selanjutnya itu tahap seksual dan aseksual telah digabungkan ke dalam satu bentuk tubuh. Boleh di next slide. Selanjutnya ada klasifikasi dari Cnidaria. Terdapat 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas Hydrozoa, kemudian ada kelas Kyphozoa, ada Cubozoa, dan Anthozoa.
pada kelas hidrozoa. Kita dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang artinya air dan arti hidup, dan di air ini hidup secara atau berkoloni. Kemudian bentuk polip dan medusanya, kemudian bisa berbentuk polip dan medusa. Hidrozoa di dua alat indera dan bisa bereproduksi. Produksi polipnya itu seksual, medusanya jika ada itu secara. Kemudian polipnya tanpa mesentri dan medusa. Contoh kelas hidrozoa. Yang pertama itu hidra. Nah, boleh ke hidra dulu. Dan habitat bawah daun dan tumbuhan air. Kemudian berbentuk tabung, kemudian bagian dasar mengandung lubang ekresi. Hidra ini juga mulutnya terdapat pada sebentar. Hidra ini berbentuk tabung dan bagian aboral atau cakram atau pedal dengan dan biasa melekat pada substrat. Di samping itu bagian dasar juga mengandung lubang ekresi. Nah, mulutnya juga terdapat ostome yang dikelilingi tentakel. Mulutnya ini terbuka ke arah rongga. Ini bisa krustasea, larva insekta. Boleh di next. Contoh yang kedua ada Obelia. Obelia ini merupakan anggota hidroid yang berbentuk hidroid atau koloni. Merupakan bagian batang dan bagian ujung, menyerupai akar yang bisa disebut hidrorhiza yang melekat pada menyokong satu atau lebih batang yang disebut dengan hidrokauli atau hidrokaulus. Hidrokaulus ini individu polip yang terdiri atas hidran dan gonang. Kemudian medusa ukurannya lebih kecil dari medusa anggota kelas. Ukurannya itu bisa mencapai 2-3 mm. Bagian tepi payung ini akan untuk dan tentakelnya melekat pada tepi payung yang dilengkapi dengan nematosit. Obelia ini juga mulutnya terbuka dari manubrium. Boleh di next. Yang ketiga itu ada Physalia. Di gambar yang sebelah kiri itu merupakan tubuh utuh dari Physalia, dan sebelah kanannya itu merupakan tentakelnya. Dan contoh yang keempat ada Plumeria, dan yang kelima kemudian yang kedua ada kelas Cnidaria, berasal dari bahasa Yunani. Pos artinya mangkuk dan jun artinya hewan.
Skipozoa ini hidupnya soliter, kemudian tahap polip mereduksi atau tidak ada, dan medusanya tanpa velum. Kemudian mesogleanya kebanyakan tebal dan tepi payung dengan 8 organ perasa. Sel telur atau spermanya masuk ke dalam rongga gastrovaskuler dan dikeluarkan melalui mulut. Kelas Skipozoa ini bisa berukuran sampai diameter 2-40 cm. Kemudian memiliki dan kebanyakan itu hidupnya di laut terbuka dan beberapa juga ada ditemukan pada kedalaman 3. Adapun contoh dari kelas Skipozoa, yaitu contohnya Aurelia. Aurelia ini mempunyai tentakel yang pendek. Makanannya itu berupa hewan planktonik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya, prosesnya itu diawali di huruf A, diawali dari masuknya sperma medusa jantan ke dalam rongga gastrovaskuler medusa betina dan membuahi sel telur yang sudah matang. Setelah pembuahan, maka terbentuk zigot yang berkembang dalam oral medusa betina sampai menjadi larva. Selanjutnya, larva planula akhirnya akan terlepas dan berenang bebas di air. Kemudian berkembang menjadi polip transversal yang disebut proses strobilasi sehingga terbentuk medusa muda yang disebut epihirian berkembang. Boleh di next. Kelas Skipozoa ini hidupnya itu soliter, kemudian medusanya merupakan polipnya mereduksi. Ada pahang transversal menunjukkan medusanya berbentuk segi 4 dengan tentakel ditemukan pada masing-masing sudutnya. Tentakel ini berpih yang disebut pedalium. Kelas Skipozoa ini merupakan jati, dan Skipozoa bisa buruk bagi berenang karena sangat dapat menyebabkan luka hingga menyebabkan kematian. Contohnya pada Chironex flexeri atau si Westers. Boleh di next. Selanjutnya, kelas Anthozoa berasal dari bahasa Yunani. Kata anthos artinya bunga dan zoa artinya hewan. Semuanya bentuk polip medusanya. Kemudian hidupnya di laut dalam atau hidupnya juga soliter atau berkoloni dan kebanyakan punya skeleton. Kelas Anthozoa ini terdiri dari 3 subkelas, yaitu Zoantharia, Aliconaria, dan Serianthipatharia. Boleh di next. Anthozoa yang pertama yaitu Zoantharia, atau bisa disebut juga dengan biasa disebut juga dengan Hecacoralia. Zoantharia ini terdiri atas anemon laut yang mempunyai polip lebih besar dari polip hydrozoa. Kebanyakan diameter 5-100 mm dan tingginya 5-200 mm. Zoantharia ini juga bisa berwarna-warni, umumnya ditemukan di daerah pantai, menempel di atas batu atau terkubur pada substrat.
bersifat karnivora karena makanannya ikan atau hewan lain yang ukurannya sesuai. Sering juga bersimbiosis mutualisme dengan hewan lain, yaitu seperti alga, dan terpisah atau ada juga dalam satu individu, fertilisasinya internal atau eksternal. Dapat juga terjadi reproduksi aseksual dengan bading atau tunas, atau dengan melepaskan sebagian pedal disknya, bagian dasar tubuh. Boleh di next. Nah, contoh dari subkelas Dionia yaitu ada Metridium dan Acropora. Boleh di next. Sub 2 dari Aliconaria ini sering disebut sebagai octoral atau coral karena mempunyai simetri octomeres dengan 8 tentakel dan 8 septa. Juga hidupnya berkoloni. Contohnya itu pada Tubipora musim terlihat dalam gambar. Boleh di next. Subkelas yang ketiga yaitu ada Seriantipataria. Seriantipataria ini mempunyai tentakel tidak bersifat. Contohnya seperti pada gambar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sri telah memaparkannya, dan para materi selanjutnya akan disampaikan oleh dari Hana. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya di next. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai peran atau yang pertama perannya yaitu ubur-ubur yang banyak perairan Indonesia dimanfaatkan diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Nah, lalu yang Jepang selain sebagai bahan kosmetik, ubur-ubur dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lalu ada lalu Stomolopus meleagris dan lain sebagainya. Nah, tiga Cnidaria ini untuk karang atol, karang pantai dan karang penghalang dapat melindungi pantai abrasi air laut. Karena Cnidaria ini merupakan ubur-ubur yang dapat dikonsumsi. Nah, lalu sehingga mereka sendiri dapat membentuk rumahnya di perairan. Nah, untuk selanjutnya bisa di next. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Ctenophora. Ctenophora ini berasal dari Cteis yang berarti sisir dan Pero yang berarti bawah. Ctenophora ini juga dikenal sebagai ubur-ubur sisir. Nah, sisir ini berguna untuk berenang yang merupakan silia. Silia ini seperti yang kita ketahui dulu yang ada pada hewan. Berbeda dengan hewan laut lainnya yang berenang menggunakan sirip, Ctenophora ini menggunakan silia dan dinobatkan sebagai hewan yang berenang menggunakan silia. Nah, Ctenophora ini merupakan belakang anggota filum ini sekilas menyerupai ubur-ubur walaupun memiliki perbedaan yang mendasar. Boleh di next. Nah, sebelum kita ke klasifikasi diketahui, Ctenophora ini merupakan hewan, yaitu hewan yang umumnya melakukan secara sendiri di luar tubuh. Nah, nantinya zigot ini akan berkembang menjadi
menjadi Ctenophora muda. Berbeda dengan Cnidaria tadi, Ctenophora tidak ada bentuk dimorfisme atau polimorfisme seperti pada Cnidaria tadi yang sudah dijelaskan, yaitu memiliki bentuk polip dan medusa. Nah, untuk klasifikasinya yang pertama ada kelas Tentaculata. Nah, kelas Tentaculata ini merupakan hewan invertebrata yang masuk dalam film Ctenophora. Nah, lalu merupakan hewan ubur sisir karena tadi memiliki silia, lalu memiliki sepasang tentakel berbulu kontraktil yang dapat ditarik kembali ke dalam sarung berbulu mata khusus. Nah, untuk yang terakhir, tentakel memiliki koloblas, ujungnya lengket dan berfungsi untuk menangkap mangsa. Berbeda pada kelas selanjutnya, kelas nuda. Perbedaannya itu kelas Tentaculata memiliki tentakel seperti namanya Tentaculata, sedangkan kelas nuda tidak memiliki tentakel. Boleh di next. Nah, untuk kelas nuda, kelas dari film Ctenophora atau ubur-ubur sisir, yaitu berisi satu keluarga dengan dua genera, yaitu Beroe dan Neis. Nah, sering juga disebut dengan Beroids. Nah, berbeda dengan Tentaculata tadi, nuda ini tidak ada tentakel dalam tahap remaja dan dewasa. Beroe juga ditemukan di seluruh samudra dan laut. Dan yang terakhir, semua Beroids adalah perenang bebas yang membentuk bagian kelas. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir merupakan klasifikasi Ctenophora yang sudah punah, namun masih tetap masuk bagian zaman dahulu pada sebelumnya. Nah, kelas Scleroctenopora ini punah, bukannya yaitu adanya kerangka internal yang mendukung tubuhnya. Bisa dilihat dari gambarnya sangat berbeda ya dengan Tentaculata dengan nuda. Karena Scleroctenopora ini yaitu tadi memiliki kerangka internal yang baik. Saya kira saya kembali kepada terima kasih. Ya baik, Hana yang telah melakukan materinya, terima kasih. Selanjutnya dari yang terakhir akan disampaikan oleh saudara Kiki. Kepada Kiki saya persilakan.